Cahaya pertama adalah cahaya Ramadan, dan cahaya kedua adalah cahaya Al-Quran. Kedua cahaya ini tidak diberikan kepada kaum-kaum sebelumnya, hanya kaum kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kedua cahaya ini yaitu akan memberikan syafaat nanti kita pada hari kiamat. Yang mana itu syafaat? Yang pertama cahaya Ramadan, dan yang kedua cahaya Al-Quran. Kedua cahaya ini akan menerangi dua tempat. Tempat pertama yang akan diberi cahaya adalah kuburan kita nanti, dan tempat yang kedua adalah hari kiamat. Mengapa kuburan perlu pencahayaan? Karena kita saksikan setiap saat kita pergi mengantar mayat lalu kita menyaksikan penguburannya, tidak pernah ada kita saksikan bahwa ada kuburan yang diberikan penerangan di dalamnya. Kuburan pasti sempit, ukurannya cuma 1x2. Kuburan pasti panas karena ditimbun dan ditimbun tanah, baru diinjak dan diinjak lagi, kemudian ditutup dengan papan. Gelapnya seperti apa, panasnya seperti apa, sempitnya seperti apa, dan kita semua ini adalah calon-calon penghuni kubur yang pasti adanya. Tinggal menunggu giliran, antrian kita sudah jalan, tinggal menyebut. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal apakah sehat atau sakit, tidak mengenal tinggi jabatan atau tidak ada jabatan, tidak mengenal kaya atau miskin. Kalau tiba saatnya, maka masuklah kita menjadi giliran untuk masuk ke dalam dahan. Hadirin yang sama berbahagia, kuburan kita pasti sempit. Nah, insya Allah maka ada yang memberikan cahaya nanti, meramaikan nanti dalam kuburan, yaitu cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Kemudian kita saksikan apa yang kita bawa masuk kubur. Ternyata yang dibawa masuk kubur tiada lain kecuali kain kafan. Kain kafan yang paling murah. Sekalipun kita punya pakaian banyak berlemari-lemari di rumah, kadang ibu-ibu itu 2, 3, 4 lemarinya di rumah. Makanya kamarnya ibu harus lebar, luas, karena lemari saja 4 semua penuh dengan pakaian. Ada yang sampai puluhan juta harganya. Ternyata pakaian yang begitu banyak, yang begitu harganya mahal, ditinggalkan, dan pakaian yang paling murah kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna di balik itu? Makna di balik itu bahwa kita tidak bisa menyombongkan harta kita, tidak bisa menyombongkan kemuliaan kita, karena ternyata kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membawa barang yang sangat murah harganya. Hadirin yang sama berbahagia, kedua cahaya ini, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran, akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Yang pertama, sesuai dengan hadis Nabi dikatakan, as-siyam wal Quran yusyafi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam inni mana'tuhu at-ta'ama wasyawati bin nahari fasyahfi'u fihi. Wa yaqulu Al-Quran, ya Rabb mana'tuhu an-nauma bin nahari fasyahfi'u fihi wa yusyaffi'an. As-siyam wal Quran, puasa dan Al-Quran, keduanya memberikan syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Ramadan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya melarangnya makan, minum dan syahwat di siang hari karena dia menjalankan ibadah puasa. Jadi ada makanan siap, minuman siap di lemari, makanan siap, tapi kita tidak makannya. Ada pasangan, bahkan pasangan pengantin baru, tapi tidak melakukannya karena dengan berpuasa. Makanya saya ingatkan kepada saudara-saudara kita, karena terkadang kita ini menjelang puasa ramai orang mengawinkan. Kadang sampai berapa? Satu bulan undangan, sampai pernah saya mendapatkan 28 undangan. Maka hati-hati kalau menjelang Ramadan kepada pengantin baru, kalau sudah makan sahur jangan lagi masuk kamar berdua, karena terkadang di situ ada hal yang tidak bisa diinginkan dan tidak bisa dielakkan, namanya pengantin remaja. Demikian juga bapak-bapak yang masih tensi tinggi, karena bahayanya sangat parah. Kalau orang melaksanakan itu tiba-tiba masuk imsak, maka apa ganjarannya? Ganjaran pertama, kalau dia harus menjalankan ibadah puasa selama 60 hari berturut-turut, kira-kira
Bisa Mbak 60 hari berturut-turut. Kalau diantaranya itu pas 59 batal 1, ulangi lagi 60 hari. Sangat terang. Lebih baik kalau kita sudah makan sahur, kita mengaji, kita berzikir, menuju ke masjid supaya menghindari apa yang dikatakan kafarat 60 hari. Kalau tidak mampu berpuasa selama 60 hari, maka kita diwajibkan memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Jadi bisa lebih, tapi tidak bisa kurang. 60 orang. Kalau tidak mampu, maka kita diberikan kewajiban membebaskan seorang hamba. Nah inilah yang paling susah, karena sekarang sudah tidak ada hamba lagi. Hadirin yang sama berbahagia. Kemudian itu juga Al-Quran mengatakan, yaqulul Quran berkata menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, ini mana tuhu, sesungguhnya saya melarangnya an-nauma, tidur pada siang hari bahkan malam. Maka berikanlah syafaat padanya. Fayusyafi'ani, baik Ramadan maupun Al-Quran memberikan syafaat kepada hamba itu. Kapan dibutuhkan syafaat itu? Hari kemudian keumpamanya kita sudah punya amal ibadah sebanyak mungkin, tapi pernah kita menyakiti hati orang. Datang orang mengatakan, kamu pernah kata-katai saya, maka sekarang saya akan menuntut amalmu, saya akan ambil. Datang lagi yang satu mengatakan, pernah kamu tempelin saya di depan orang banyak, maka sekarang saya menuntut mengambil pahala. Mulailah berkurang. Yang satu datang lagi mengatakan, kamu pernah lecehkan saya di depan orang banyak, sekarang saya menuntut amal kebajikanmu. Ternyata tidak mampu membayar amal kebajikan semua. Maka keburukan orang yang tadi, yang pernah disakiti hatinya, yang pernah dipukul dan sebagainya, semua keburukannya diberikan kepada kita. Itulah betul-betul mengalami kebangkrutan. Nah, kapan digunakan? Tiba-tiba datang syafaat kita. Syafaat yaitu Ramadan dan syafaat Al-Quran. Sidang jamaah yang sama berbahagia, mengapa Al-Quran ini disebut dengan Al-Quran? Jadi Al-Quran ini sebetulnya dari bahasa Arab bacaan artinya, tapi dari kata qara'a artinya membaca, yaqra'u ikra, dalam bentuk masdar namanya qira'atan, bacaan. Tapi ini disebut dengan kata Quran, juga bacaan. Mengapa di sini disebut Quranun? Karena Quranun ini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan superlatif, sementara dalam bahasa Arabnya disebut sigatul mubalaghah. Apa artinya? Mempunyai makna yang sangat lebih. Maka Quran itu sangat senang dibaca dan dibaca. Tidak pernah kita berhenti membacanya. Makanya di bulan suci Ramadan ini pasangan yang paling ideal adalah puasa dengan pasangan bacaan Al-Quran. Tidak enaknya puasa kalau kita berpuasa sementara tidak pernah membaca dan membaca Al-Quran. Puasa datang lalu kita tidak barengi dengan bacaan Al-Quran, laksana sayur tak berkah. Hadirin yang sama berbahagia. Kemudian Al-Quran ini bisa dikatakan dengan paket murah. Kenapa dikatakan paket murah? Sesuai dengan hadis Nabi dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu ajruhu asyara hasanati. Barang siapa yang telah membaca satu huruf dari kitab Allah, maksudnya Al-Quran, maka baginya mendapatkan pahala 10 pahala setiap hurufnya. Makanya kita baca alif lam mim 3 huruf, berarti 3 kali 10 30. Kita lanjut, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jumlahnya kurang lebih 27 huruf kali 10 menjadi 270 semua. Bayangkan 270 pahala kita dapat belum satu baris. 10 kali salat jamaah. Salat nilainya 1 kalau tidak salat jamaah. Sementara kita baca Al-Quran 1 huruf nilainya adalah 10. Itu kalau dibaca di luar bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita baca di dalam bulan suci Ramadan bisa lagi berlipat-lipat. Lebih-lebih kalau kita membacanya pada malam qadar atau malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Kalau kita umpamanya membacanya, berarti kita bagaikan membaca Al-Quran sepanjang hidup kita. Karena dikatakan dalam Al-Quran bahwa Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan yang diperkirakan 84 tahun. Berarti kalau kita membaca Al-Quran di malam qadar, perbandingannya sama dengan kita membaca selama hidup kita. Hadirin yang sama berbahagia, Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan.
Makanya bulan Ramadan dikatakan bulan Al-Quran. Makanya kita senantiasa membaca dan membaca Al-Quran, tidak pernah bosan-bosannya. Ada orang habis membaca Quran 5 menit mengantuk, baca 1 halaman mengantuk. Sebentar tidur, sesudah bangun tidur pasti membaca lagi Al-Quran. Itu namanya sudah cintanya kepada Al-Quran dan Al-Quran sudah mencintainya. Makanya saya pesankan, jangan coba-coba kita tinggalkan membaca Al-Quran 3 hari berturut-turut tidak pernah membaca Al-Quran. Itu berarti kita sudah mulai meninggalkan Al-Quran dan Al-Quran sudah meninggalkan kita. Usahakan sesibuk mungkin, apapun sibuknya, seperti apa modelnya, sesudah salat ambil Al-Quran, baca. Kalau tidak bisa baca 1 halaman, setengah halaman, tidak bisa baca setengah halaman, 5 baris, tidak bisa 5 baris, 2 baris. Yang penting dalam kurun 3 hari 3 malam tidak pernah lepas membaca Al-Quran, supaya kita sudah menyatu dengan Al-Quran. Hadirin yang sama berbahagia, sekali kita melihat surah yang pertama turun ada surah Al-Alaq selama 5 ayat. Kemudian pernah terjadi satu riwayat di zaman Nabi. Seorang sahabat datang menghadap kepada Rasulullah yang rada-rada menyesali Rasul. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hambamu, umatmu ini umat yang lemah, umat yang pendek umurnya, pembosangan dan sebagainya. Berarti nanti tidak akan sama dengan kaum-kaum yang sebelumnya. Kaum yang sebelumnya itu panjang umurnya sampai 900 tahun. Kemudian kaummu hanya sekitar 60 tahun, 63 tahun dan seterusnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah 60 tahun ke atas, bersiap-siaplah menghadapi yang namanya sakratul maut. Hadirin yang sama berbahagia. Lalu turunlah, disampaikan satu riwayat oleh Rasulullah SAW, seorang ahli ibadah yang namanya Syamsun Al-Ghazali, yang beribadah 1000 bulan lamanya. Maka turunlah ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Lailatul Qadri khair wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Apabila ada kata ma adraka kemudian dilanjutkan, maka hal yang sesudahnya itu adalah hal yang luar biasa. Apanya yang luar biasa di sini? Tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia, tidak bisa dilogikakan. Karena dia mengatakan khairum min alfi syahr, satu malam lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu yang namanya malam Qadar. Kita lihat pengertian kata Qadar. Menurut para mufassir, kata Qadar mengandung 3 pengertian. Kata Qadar yang pertama yaitu Qadar artinya mengandung arti kemuliaan. Kenapa mengandung arti kemuliaan? Karena pada malam itu turunnya Al-Quran. Dan yang kedua, bagi hamba-hamba Allah yang beribadah pada malam itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua dosa-dosa yang telah lalu dia ampuni dan dia seperti bayi baru lahir dari perut ibunya tanpa noda dan dosa. Kemudian pengertian kata Qadar menurut para mufassir yang kedua, artinya litajib. Apa arti litajib? Berarti sempit. Kenapa diartikan sempit? Karena pada malam itu tanazzalul malaikat wa ruh fiha bi tirabihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh-roh yang suci untuk bersalawat kepada hamba-hamba Allah yang beribadah pada malam itu. Bahagianya kita, karena yang datang bersalawat ini bukan siapa, yang datang adalah para malaikat dan roh suci, menyampaikan selamat kepada yang melaksanakan ibadah pada 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, mufassir memberikan pengertian bahwa kata Qadar yang ketiga adalah berarti penetapan atau penentuan. Karena pada malam itu ditentukan atau ditetapkan perjalanan umat manusia. Apakah dia beruntung atau rugi, bahagia atau sengsara. Kenapa dikatakan pada malam itu adalah merupakan malam penentuan? Karena pada malam itu turun para malaikat mengamati dan mengawasi semua hamba-hamba Allah. Siapa yang tidur ngorok, siapa yang beribadah, baca Quran, berzikir, kemudian melaksanakan sholat, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa si fulan ini adalah sudah merebut kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian bagi mereka yang tidak beribadah, bagi mereka yang memang dari awal Ramadan dan seterusnya tidak menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, juga akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa si fulan ini adalah orang yang termasuk celaka. Hadirin yang sama berbahagia, olehnya di malam-malam terakhir, 10 terakhir dari bulan suci Ramadan,
kita susah menentukan malam mana ganjilnya, karena kita kebetulan dua, ada versi hisabiyah, ada versi ru'yah. Maka jadikanlah 10 malam terakhir ini adalah malam ganjil semua. Siapa tahu kita semua ini berhak untuk mendapatkan yang namanya malam qadar, karena kita sudah beribadah kurang lebih 20 hari lamanya menjalankan ibadah puasa. Karena diperkirakan malam qadar itu ada 10 akhir terakhir, karena diperkirakan jiwa manusia sudah bersih atau sudah suci, sehingga pada malam itu diharapkan datangnya malam qadar. Hadirin yang sama berbahagia, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya berhak mendapatkan malam qadar dan mengantarkan kita bahagia di dunia maupun di hari kemudian. Demikianlah ceramah singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.